Potensi kita tuh sebagai raja baterai itu seperti apa, dan penting gak sih Pak kalau kita jadi raja baterai dunia? Nah, itu coba. Yang jelas kalau kita ikut diskusi-diskusi yang ada di luar negeri, baik itu di LME, Betul. Shanghai Metal Exchange atau di mana-mana, itu rata-rata semua dunia sekarang berorientasi itu ke Indonesia, karena Indonesia dianggap satu-satunya negara yang sudah bisa membuat integrasi terhadap satu komoditas menjadi produk. Maksudnya gimana tuh Pak? Mulai dari nikel sampai jadi baterai, itu sebenarnya di Indonesia udah ada. Nah itu Pak, makanya kemarin tadi kan saya juga ditanya, Mas, coba tolong tanyain ke Pak Dilo. Kemarin berita yang ramai di CNBC itu Indonesia bisa jadi raja baterai dunia. Nah mungkin kan Pak Dilo langsung ketawa nih. Kasihlah Pak sedikit Pak yang menarik ya buat kita ya, cerita. Bisa bener Pak kalau kita bilang kaya mineral, bisa gak kita jadi raja baterai dunia? Bapak bisa ngejelasin nih Pak ke sobat-sobat cuan, potensi kita tuh sebagai raja baterai itu seperti apa, dan penting gak sih Pak kalau kita jadi raja baterai dunia? Nah itu coba. Yang jelas kalau kita ikut diskusi-diskusi yang ada di luar negeri, baik itu di LME, Betul. Shanghai Metal Exchange atau di mana-mana, itu rata-rata semua dunia sekarang berorientasi itu ke Indonesia, karena Indonesia dianggap satu-satunya negara yang sudah bisa membuat integrasi terhadap satu komoditas menjadi produk. Maksudnya gimana tuh Pak? Mulai dari nikel sampai jadi baterai, itu sebenarnya di Indonesia udah ada. Jadi mulai dari memproduksi ornya, ornya kita itu nikel ornya itu dari yang kadar tinggi kita sebut saprolite, kadar rendah kita sebut lemonite, saprolite itu harus diprosesnya melalui pembakaran yang namanya RKEF. Kalau yang di bawah yang lebih kadarnya lebih kecil, lemonite ini harus diprosesnya melalui HPAL. Jadi nikel sulfat, dari nikel sulfat jadi prekursor, jadi cathode, kemudian jadi baterai sel jadi baterai pack, sampai baterai recycling. Ini sebenarnya di Indonesia udah ada semua. Iya. Nah, memang hari ini MindID dalam perjalanan untuk mengintegrasikan di dalam satu perusahaannya MindID. Di dalam satu holding itu Pak? Dalam satu holding, tapi kita belum selesai nih. Mengintegrasikannya gimana tuh Pak? Ini seru. Ya artinya di MindID bisa dari hulu ke hilir gitu, ada lengkap semua Pak? Lengkap semua. Wow. Jadi kita memang harapannya itu. Tapi kalau di Indonesia dengan berbagai macam perusahaan yang ada di Indonesia hari ini, sebenarnya itu semua udah ada. Kayak misalnya baterai sel kan udah ada nih yang di Kerawang. Iya, betul. Terus prekursornya juga udah ada gitu kan. Nah, tapi ini memang sebagian masih di luar grup, gitu, masih Pak, di luar grup MindID. Nah, MindID nanti akan punya satu yang ini. Nah, dengan konsep kayak gitu, semua negara sekarang pengen nyontok nih Indonesia. Belum ada negara yang seperti itu Pak? Belum ada. Masa Pak? Belum ada. Dalam satu teritori negara ini memproduksi dari sumber daya alam mentahnya sampai produk jadi. Iya. Itu belum ada. Makanya sekarang rata-rata mau kayak gitu semua. Afrika sekarang mau membatasi ekspor bahan mentahnya dia mau nyontoh Indonesia. Sekarang Arab Saudi Uni Emirat Arab itu mau bilang bahwa dia mau jadi hub aluminium. Tapi kan dia nggak punya boksitnya. Nah ini karena apa? Nyontoh Indonesia. Filipina membatasi ekspornya dia gitu. Dia juga pingin buat seperti Indonesia. Jadi banyak negara-negara hari ini yang sudah ingin menyontoh Indonesia. Cina mungkin salah satu yang memang punya komplit gitu. Tapi banyak juga bahan bakunya dia kan diimpor dari Indonesia. Nah ini yang menurut saya
makanya sekarang dari negara-negara di luaran sana melihat bahwa nggak bisa nih ninggalin Indonesia. Ya memang Indonesia harus diajak kerjasama gitu. Nah, ini saya pikir opportunity yang bagus buat kita untuk bisa memberikan positioning yang lebih kuat dalam tawar-menawar bilateralnya kita sama negara lain. Indonesia itu strategis banget sekarang nih Pak, kalau kita bisa kelola dengan benar Pak, karena kita semuanya ada ya Pak ya. Mineral kritis, mineral strategis tadi yang Pak dari kita udah mendefinisikan mungkin ada sekitar 47 mineral kritis. Jadi dari situ kita lihat bahwa hampir semuanya di Indonesia ini ada. Nah, kayak timah gitu kan turun untuk buat baterai untuk buat dinamonya untuk EV itu butuh magnet. Bahan bakunya magnet itu neodymium. Itu timah punya. Sehingga ini yang akan kita terus, makanya untuk timah mungkin arahnya kita mau buatin diversifikasi produk yang gitu. Tapi kenapa kita belum bisa jadi raja Pak? Karena kepada udah ada semuanya Pak. Kenapa kita masih belum bisa? Volume itu memang sangat terkait sama demand-nya. Demand itu sangat terpengaruh. Volume maksudnya kurang banyak gitu Pak, produksinya. Kalau udah volumenya besar, ya pasti ya jadi raja gitu kan. Tapi hari ini karena memang kita pinginnya kan juga pasar itu bukan men-serve pasar luar negeri gitu. Tapi kalau bisa kita juga bisa jadi raja di dalam negeri, di rumah kita sendiri. Nah, pasar di Indonesia ini belum, karena industrinya belum banyak bergerak di ya Pak ya. Sektor industri manufakturingnya ini yang memang harus juga jadi bergeliat. Nah, kalau kita lihat baterai gitu ya. Kalau misalnya motor itu kan paling 7 kilowatt. Terus kalau mobil kira-kira 70 kilowatt gitu. Lah kalau kita memproduksinya hampir 7 giga ya paling 100.000 gitu. Nah sementara jualannya kita mungkin baru 10.000 sampai 20.000 per tahun. Nah itunya yang harus hidup gitu. Nah ini banyak pengaruhnya. Ada juga dari sisi daya belinya masyarakat juga harus ditingkatin. Nah makanya selain kita coba mendorong dari sisi PDB-nya, nah PDB ini harapannya juga nanti ada pemerataan dari sisi PDB per kapita, pendapatan rakyat yang ada di sekitar industrinya kita. Nah ini kita lihat bahwa setiap kita membangun infrastruktur, rata-rata PDB per kapitanya itu pertumbuhannya udah double digit. Benar. Nah ini yang kita ngelihat harusnya daya beli masyarakat juga lama-lama meningkat dengan adanya pemerataan industrialisasi. Jadi kita nggak fokus di Jawa gitu, tapi juga di tempat lain. Iya, industrinya harus tumbuh dulu ya Pak, biar daya belinya juga bisa naik. Kayak misalkan Cina, kenapa sih Pak sekarang raja baterai, produsen baterai terbesar dunia kan dari Cina ya Pak? CATL ya Pak ya, yang juga mau investasi di Indonesia juga kan Pak. Kenapa Pak mereka bisa jadi raja baterai? Karena mereka produksinya besar atau karena mereka industrinya jalan, jadi akhirnya yang demand baterainya itu makin besar, itu gimana tuh Pak? Bisa mungkin Pak Nilo. Nah kalau raja baterai secara produk baterainya memang CATL adalah salah satu produsen terbesar di dunia. Cina nih kan, dari Cina ya Pak ya. BYD mungkin nomor 3 atau nomor 4 gitu. BYD itu ternyata baterai ya Pak ya? Baterai. LG nomor 2 gitu kan. Kalau Tesla itu nomor 5 nomor 6 lah. Nah, mereka memproduksi baterai tapi kan bahan bakunya tidak dari mereka sendiri gitu. Kalau kita ini kan tadi yang saya bilang integrated gitu. Mulai dari bahan baku sampai produk baterainya. Nah, kalau produk baterainya ini makin banyak diserap, ya pastinya kita juga bisa menjadi lebih besar dari mereka gitu. Berarti kuncinya di industrinya harus ada permintaan dari kan ada korelasi juga antara industrinya sama daya beli masyarakat. Ini harus ditumbuhkan sama-sama gitu. Pak, kalau kita jadi, ini balik lagi sih Pak, mungkin tadi Bapak udah jawab juga, kalau kita jadi raja baterai dunia itu pengaruhnya seperti apa sih Pak? Secara ekonomi emang bagus ya Pak ya?
Karena trennya kan sekarang kan semua orang ngomongin EV, semua orang ngomongin listrik, itu penting emang ya Pak. Ya, tapi kalau lihat dari faktualnya kan memang pertumbuhan EV tidak seperti yang diperkirakan. Jadi kalau mungkin pertumbuhan EV ya ada pertumbuhan gitu, tapi tidak seperti yang diperkirakan sebelumnya. Nah makanya alternatif produk itu tidak harus EV loh. Baterai itu kan bisa dipakai bukan cuman untuk EV, bukan untuk motor mobil doang Pak ya. Tapi juga bisa pemanfaatannya misalnya untuk pengganti baterainya untuk diesel generator, genset daripada pakai genset bayar bakar solar, bisa pakai baterai gitu. Oh, kalau misalnya kita punya data center, baterainya itu juga potensi gitu. Nah, makanya harusnya kalau ngomong EV battery ya bukan EV doang gitu, tapi juga kita harus lihat yang pasar lebih luas lagi. Jadi industri baterai itu luas ya Pak, bukan cuma sekedar EV doang yang bisa dikembangkan sama Indonesia Pak ya. Jadi nggak demandnya nggak ngarepin dari EV doang, maksud Pak Dilo gitu Pak. Nah kalau itu bisa terjadi, maka sebenarnya kita bisa memproduksi baterainya lebih banyak lagi gitu. Dan kita punya kemampuan dari sisi skill of production yang ada di kita itu memungkinkan untuk kita expand menuju ke arah sana gitu. Kalau sekarang kan paling baru 15 giga yang ditargetin, mungkin naik-naik jadi 50 giga. Menurut saya itu bisa di scale up kalau memang demand-nya itu siap gitu. Tapi kami agak penasaran Pak, waktu awal-awal Mind ID mulai road mapping ini bagaimana supaya supply chain-nya lebih terintegrasi itu, tantangan yang paling besar selain karena kita mungkin baru memulai untuk memaksimalkan yang kita punya ini, mineral yang kita punya agar semuanya berasal dari kita lah. Itu apa Pak? Mungkin selain tantangan kita mungkin masih ada tanggungan untuk ekspor juga gitu. Ada yang lainnya kah kira-kira Pak untuk itu? Tantangannya pasti mereka karena rata-rata udah established ya, puluhan tahun gitu. Dengan bisnis as usual-nya mereka ngeliat loh, kita nggak ada masalah apa-apa kok, kita tetap untung kok. Tapi kan bukan itu gitu. Bahwa perusahaan ini butuh pertumbuhan yang lebih tinggi gitu. Nah itu yang kita coba untuk mulai menggambarkan bahwa integrated value chain dari bahan mentah sampai produk jadi ini akan meningkatkan nilai tambah yang lebih besar. Berarti seperti Mind ID ini seperti membangun fondasi baru sebetulnya ya Pak. Ya, seperti gebrakan baru. Jadi kita betul-betul menyerap sendiri kalau bisa ya Pak ya. Nah dalam mandiri betul-betul mandiri. Nah, dalam proses seperti kayak EV gitu kan Pak, dalam kita dalam pembuatan baterai begitu kan, itu kan prosesnya tadi seperti Bapak jelaskan itu panjang ya, tidak langsung jadi dan banyak menggunakan dari holding lain juga untuk bantuan dan juga dari suplai mineral lainnya. Nah itu apakah full itunya nanti akan saat dia berada di midstream proses pembuatan itu, apakah ada permintaan juga dari luar untuk hasil produk midstreamnya itu, atau memang itu khusus nantinya untuk kita saja Pak? Ya, pertama kalau sekarang mungkin rata-rata memang produk midstreamnya yang kita buat ini untuk domestik paling terserapnya kurang dari 30%. Jadi masih porsi besarnya itu kita ekspor. Nah ini yang tadi mungkin kita butuh untuk demand-nya dikembangin supaya ini bisa terserap. Nah tapi kalau kita lihat lagi bahwa integrasi ini gimana, kadang-kadang ini juga harus bisa mengawinkan sinergitas antara anggota holdingnya kita juga. Contoh, boksit itu yang punya tambang Antam. Terus untuk produksi aluminiumnya yang punya Inalum. Nah ini kita punya inisiatif bahwa boksitnya ini untuk bisa diterima aluminium harus ada alumina dulu, harus dirubah jadi alumina. Ini saya gabungin nih. Antam
punya saham di anak perusahaan ini 40%, Inalum 60%, sama-sama di sini buat Alumina. Oh, kita ngitung keekonomiannya ini semuanya mulai dari awal sampai jadi aluminium ini kita hitung sama-sama, kita buka sehingga mereka semua bisa saling mereview untuk bisa mendapatkan scale of economic. Nah, itu yang sebelumnya mungkin nggak kelihatan gitu. Jadi kita ini sekarang mengintegrasikan ini memang penting. Nah, nanti ini juga sama. Apakah produk aluminium ini nanti bisa dimanfaatkan oleh Antam lagi dengan bekerja sama dengan si mitranya CATL, atau mungkin sama Freeport juga produknya ini nanti tembaganya bisa dimanfaatin. Nah, ini juga kita liatin, kita buatin landscape roadmap dari semua bisnis. Jadi kita punya nih pohon industrinya kira-kira dari bahan mentah ini kira-kira jadi produknya apa aja, itu kita buatin. Nah, ini tuh kita kasih sama mereka. Nih kalau kamu buat kayak gini, ini nanti bisa ke sana, ini bisa ke, paling tidak di grupnya Main ID. Makanya Main ID ini jadi kayak apa ekosistem sendiri nih. Ini kalau berhasil bisa sirkular untuk pertumbuhan semua ya ini ya Pak ya berarti. Jadi sampai kayak misalnya si nanti Antam itu akan punya sampai ke baterai recycling. Aluminium sekarang udah punya sampai ke aluminium recycling. Nanti sama nih, Timah juga akan saya arahin gimana dia juga dapat bahan baku yang dari recycling produk. Oh, si Antam juga sama. Nah, luar biasa sih jadi, Pak. Luar biasa sih harus itu complicated gitu loh Pak. Dan itu semuanya di bawahnya Pak Dilo. Pak Dilo yang ngatur semua biar rantai bisnisnya bisa itu, dan itu nggak gampang maksud gue gitu kan. Bagaimana bisa Pak ke depan Main ID mau ngapain sih Pak? Apa sih Pak visinya Pak? Main ID itu sederhana visinya. Kalau dulu kan dibilangnya harus menjadi perusahaan global yang terbaik gitu kan. Nah, definisi menjadi perusahaan global terbaik ini apa sih? Ya, salah satu parameter yang kita tahu adalah masuk Global Fortune 500. Jadi Main ID sederhana gitu visinya. Pengen masuk Global Fortune 500. Artinya pendapatannya bakal naik, labanya tinggi gitu Kalau Pak. mau masuk Global Fortune 500 kan pendapatannya sudah ada kriterianya. Total asetnya ada kriterianya. Labanya ada kriterianya. Jadi kalau itu nggak masuk ya nggak bakalan masuk. Targetnya itu aja gitu Pak. Masuk 500 artinya, itu Pak ya. Sederhana kan maksudnya supaya kita juga semuanya gampang gitu. Jadi kalau mungkin Mas Wahyu mau ngobrol-ngobrol sama anggota holdingnya kita, coba aja ditanya Main ID visinya apa? Hampir semuanya udah bisa ngomong sekarang Global Fortune 500 karena sederhana. Walaupun di situ untuk masuk Global Fortune 500 is not that easy. Banyak kriteria, kita harus menambang yang benar. Dari sustainability kita juga harus benar. Banyak persyaratan, tapi kan kita nggak perlu ngomongin itu. Yang ujung-ujungnya itu Pak. Masuk. Gitu. Top line, bottom line-nya aja Pak ya. Bisa tapi itu Pak. Kita harapin, kita targetin ya dalam satu sampai dengan 2030 ini bisa masuk. Artinya kalau sekarang itu baru Pertamina yang masuk. Nah, next ya mungkin salah satu perusahaan Indonesia yang bisa masuk Global Fortune 500. Wow, bersaing sama Pertamina luar biasa. Bukan bersaing artinya ya nggak bersaing sehat nih Pak. Melengkapi bahwa Indonesia Pak, ini kan bersaing juga sehat Pak. Kalau kita ada dua perusahaan kayak Pertamina kan negara juga pasti kan bakal makin diuntungkan gitu loh Pak maksudnya Pak. Jadi itu, dan dengan kayak gitu makin besar labanya Main ID, tentunya juga harapannya kita juga bisa memberikan kontribusi dividen yang lebih besar lagi buat negara. Benar Pak. Pasti sumbangan ke negaranya lebih besar lagi. Jadi gitu, kalau bukan cuman terkait sama hilirisasi menambah nilai tambah, tapi juga kita realnya Pak ya, maninya. Realnya juga kita sebenarnya memberikan kontribusi PDB per kapita yang double digit tadi untuk di wilayah di sekitar kita gitu. Nah ini memang penting karena kita harapannya kalau pengen dibilang negara maju Indonesia, maka PDB per kapitanya kita
harus di atas 15.000. Yes. Hari ini kita baru 4.000-an. 4.000-an. Artinya tiga kali lipat dari itu, dari mana gitu kan. Nah ini yang harus kita sama-sama gitu. Betul. Nah kalau itu memang harus pemerataan di seluruh Indonesia. Nah kebetulan kalau tambang ini kan memang wilayah areanya tersebar. Jadi tersebar di mana-mana. Pak, tapi ngomong soal tambang, kita kaya tambang, tapi kenapa kita nggak bisa ngatur harga ya Pak? Harganya masih diatur sama internasional gitu Pak. Orang-orang yang nggak punya itu bisa ngatur harga kadang-kadang Pak. Padahal barangnya dari kita Pak. Nggak ada, kita nggak mau ada niat. Kita mulai. Jadi kayak misalnya si timah. Timah itu adalah eksportir. Eksportir terbesar di dunia. Maksudnya PT Timah nih Pak, PT Timah TBK. PT Timah, bukan Indonesia. Oh Indonesia. Okay. Di mana mungkin hampir 50% daripada ekspor itu dari PT Timah gitu. Kebutuhan global 50%. Kalau kebutuhan global, jadi kalau 300.000 kita itu sekitar 60.000, jadi 1/5 20%. Terbesar tapi Pak, terbesar. Nah, kita produksi 60.000 itu relatif ekspornya Indonesia itu adalah terbesar di dunia. Karena sebenarnya secara produksi Cina lebih besar. Benar. Tapi dia nggak diekspor. Benar. Buat konsumsi sendiri. Benar. Nah kalau Indonesia 60.000 memang keluar semua. Jangan yang beli Cina juga gitu. Iya terus Pak. Nah karena kita sebagai pemasok dunia, maka sebenarnya kita bisa setting price. Makanya kan kalau timah ngacunya ke London Metal Exchange Index. Mereka punya bursanya nggak kayak di Indonesia nih. Bursanya mereka itu punya inventory. Dia akan barangnya ada gitu Pak ya. Bukan cuma physical trading, tapi mereka melakukan forward trading juga. Jadi kalau misalnya harganya murah dia ngambilin barang, stok. Nanti begitu kalau misalnya harganya terlalu naik, mereka lepas. Jadi dia ada konsepsi seperti itu. Nah, kita paling ditakutin. Maksudnya gimana Pak? Karena kalau kita punya, kayak misalnya kemarin ada isu bahwa kita akan ada penurunan produksi gitu. Harga langsung naik. Berarti mereka sangat was-was melihat kita ya Pak ya. Nah tapi kita juga bangun sekarang komunikasi dengan produsen-produsen besar dunia. Kayak misalnya Yunantin, ini kita ajak ngomong nih. Bahkan salah satu produsen yang ada di Afrika sekarang kita sedang ajak diskusi untuk kita juga bisa memproduksi timah di sana, sehingga bisa mulai ngatur pasokan untuk ke dunia. Nah ini penting nih. Jadi hari ini salah satu komoditasnya kita bisa naik itu juga karena peranannya kita dalam konteks harga ini juga penting ya Pak. Juga udah mulai perannya udah mulai kelihatan. Nah ini memang kita nggak bisa sendiri, tapi harus sama-sama pemerintah juga karena pemerintah memberikan izin untuk kita jualan. Pasti konsekuensinya terhadap suplainya kita ke dunia gitu. Kayak kemarin pemerintah baru ngeluarin izin RKAB-nya sedikit, wah harga pasti naik kemana-mana. Nah itu. Oh jadi itu makanya penting ya Pak, komunikasi itu Pak ya, ngeluarin berapa produksi itu pasti menggerakkan harga. Indonesia itu berarti menggerakkan harga dunia Pak ya. Menggerakkan harga dunia gitu. Nah ini yang mesti disadarin sama semua stakeholder bahwa harusnya kita punya satu gitu. Kita nggak perlu volume jualan yang terlalu besar, asalkan harganya bagus bisa naik, ya kenapa mendingan kita simpan dulu kan gitu. Nah ini untuk nikel pun sama. Untuk nikel sama, walaupun kelihatan sekarang nikel harganya turun, tapi kan premiumnya naik terus. Artinya sebenarnya ada ketimpangan dari sisi demand supply nih. Nah ini yang sebenarnya kita perlu antisipasi. Kalau pengen jadi raja
Artinya kan bukan punya sesuatu yang besar, tapi juga punya kekuasaan dalam mengontrol perdagangan. Nah, kontrolnya kita terhadap perdagangan dunia ini seperti apa? Itu yang lebih penting. Banget. Jangan kita punya banyak barang yang nentuin harganya orang yang punya barang, itu kan jadi nggak masuk, secara logikanya gimana ya? Misalnya tembaga sekarang kita maunya semua diproduksi di dalam negeri, diolahnya. Sampai nanti jadi lempengan tembaga atau copper foil, sampai jadi tembaga untuk kabel root gitu kan. Itu semuanya kita udah siapin. Sekarang kita lagi jalan untuk mengundang investor berinvestasi di Indonesia. Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang gak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube Cuap Cuap Cuan.